Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah jelaskan faktor-faktor apa saja yang juga mempengaruhi pendidikan anak. Ini selain kedua orang tuanya, ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pendidikan anak. Ya, diantaranya saudara-saudaranya, karib kerabat, di mana dia bergaul ya dengan mereka. Demikian juga teman-temannya, baik itu di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Demikian juga media-media yang dikonsumsi oleh anak ya. Demikian juga tamu-tamu yang berkunjung ke rumah dan juga perjalanan-perjalanan yang dia lakukan. Ini akan mempengaruhi anak, sehingga orang tua juga perlu memperhatikan faktor-faktor ini, karena faktor-faktor ini memberikan pengaruh kepada pendidikan anak-anaknya. Nah, kemudian kita juga telah jelaskan bahwa anak ya, ketika dia bergaul dengan saudaranya, hendaknya dia berhiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, mereka tidak dibiarkan untuk kemudian tidak saling menghormati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham shaghirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang-orang yang lebih tua dan tidak merahmati orang-orang yang lebih muda. Dan juga anak-anak hendaknya ketika mereka saling mengejek, saling mengolok, ini orang tua tidak membiarkan ya, tapi melarang mereka untuk saling mengolok dan mengejek walaupun itu sesama saudara. Ya. Ini pembahasan kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang memisahkan. Ya, jadi kan ini masih berbicara tentang hubungan seorang anak dengan saudara-saudaranya. Maka di antara adab yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, hendaknya anak-anak itu dipisahkan dari tempat tidurnya. Jadi hendaknya mereka tidur di ranjang yang terpisah. Ya, atau ada pembatas antara satu dan yang lainnya. Jadi tidak kemudian nanti saling berpelukan di ranjangnya ya. Di mana ini nanti beliau akan jelaskan memiliki efek yang buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, jadi meletakkan mereka dalam satu ranjang ya, terutama ketika mereka sudah berusia 10 tahun menjelang mereka baligh, maka ini akan menimbulkan efek yang buruk bagi anak-anak kita. Qala wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata beliau hafizahullah taala, dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. Naam, kata beliau. Nufarriqu bainahum fil madaji'. Ya, hendaknya kita memisahkan anak-anak tersebut di tempat tidur mereka. Idza qad amarna bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khassatan bainal murahiqin ya wa man nahazu al-ihtilam wa qarabul bulugh. Yang demikian itu karena telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu memisahkan anak-anak kita di ranjang-ranjang mereka? Karena yang demikian pertama ya, itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus lagi untuk anak-anak yang murahiq. Murahiq artinya anak-anak yang remaja atau anak-anak yang mendekati al-bulugh, mendekati baligh. Ya, jadi mulai ketika mereka berusia 10 tahun mendekati baligh, maka hendaknya kita pisahkan tempat tidur mereka.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Kata beliau alaihi salatu wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin. Dan pukullah mereka apabila tidak mau salat ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur mereka. Ya. Syahid dari hadis ini, Nabi mengatakan wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah di antara mereka di tempat-tempat tidur mereka. Qala wa yutimmu tafriq fil madaji' awalan li'anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Ya. Maka seorang ayah memisahkan ya anak-anaknya di tempat tidur. Pertama, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Jadi kita melaksanakan pemisahan tersebut barakallahu fiikum karena perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi tidaklah Nabi SAW memerintahkan sesuatu melainkan padanya ada kebaikan. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Kenapa Nabi SAW memerintahkan seperti itu? Yakinlah bahwa di baliknya ada kebaikan. Qala, kemudian setelah kata beliau, thumma li'anna fittihadil madja'i tukshifu lil aurah. Kemudian sebab yang lain kenapa kok tempat tidurnya itu dipisah, karena terkadang dengan bersatunya ya anak-anak tersebut di tempat tidur tukshifu lil aurah, ya aurat itu akan terbuka. Jadi mereka bisa saling melihat aurat ya saudaranya. Wahtikaki bainal ajsam, demikian juga saling bersentuhan di antara anggota tubuh. Ya, jadi saling berpeluk seperti itu antara saudara ya, atau ketika wajahnya saling bertemu bisa jadi ketemu bibir ya, saling bersentuhan. Ya. Apa akibatnya? Bima yuhayyiju 'ala syarr wal fasad. Ini bisa merangsang ya, bisa merangsang pada perbuatan yang buruk dan kerusakan. Ya, kalau sudah bersentuhan antar saudara, walaupun antara saudara ya tidur sambil berpeluk-pelukan, bersentuhan fisik, maka ini bisa merangsang mereka ya atau mendorong mereka terjatuh pada ya kerusakan. Khasatan bainal murahiqin wal murahiqat. Terlebih lagi kalau itu antara ya remaja laki-laki dan remaja perempuan. Ya, anaknya sudah menjelang balik, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, diletakkan dalam satu ranjang. Maka ini akan membahayakan, akan merangsang anak untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Ya. Qala wa bainal murahiqin anfusahum wa bainal murahiqat anfusahum. Ya. Demikian juga anfusihim ya. Dan demikian juga di antara laki-laki, walaupun dia laki-laki tetap harus dipisahkan. Misalnya anaknya sudah menjelang dewasa, anak ABG ya, jangan ditaruh di satu ranjang. Ya, karena ini saudara, ketika dua-duanya menjelang dewasa lalu berpelukan, maka ini akan menimbulkan kerusakan. Wa bainal murahiqati anfusihinna. Demikian juga antara remaja perempuan. Ya, kakak mbaknya sama adiknya satu ranjang. Walaupun sama-sama perempuan, nanti mereka saling berpelukan, kemudian terkena badannya saling bersentuhan, ini akan menimbulkan rangsangan. Ya. Jadi ini sebabnya mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memisahkan mereka, terutama ketika sudah berusia menjelang remaja atau menjelang baligh. Ya, idealnya memang dipisahkan. Walaupun nanti beliau jelaskan bahwa para ulama itu berbeda pendapat. Usia berapa sih anak-anak itu harus dipisahkan? Apakah dari kecil sudah harus dipisahkan atau menjelang dewasa? Ya, ketika memang kita mampu barakallahu fikum untuk memisahkan mereka, artinya punya tempat, ya,
Misalnya dalam satu kamar, ya, ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan. Kemudian masing-masing anak itu mendapatkan ranjangnya sendiri, maka ini yang paling ideal. Ya, dari kecil mereka dibiasakan untuk tidur sendiri. Ya, memang membutuhkan biaya, tapi ya memang ini satu hal yang harus kita upayakan untuk menjaga anak-anak kita. Tempat tidur mereka dipisahkan sedari kecil. Ya. Nah, kalau misalnya ingin menghemat ruangan, mungkin kita bisa menggunakan sistem ranjang bertingkat. Ya, jadi kakaknya di bawah atau kakaknya di atas, adiknya di bawah. Ya, ini bisa menghemat tempat. Tapi idealnya memang anak-anak itu dipisah tempat tidurnya, terutama ketika berusia menjelang remaja atau menjelang baligh. Qala wa fadlan an hadza wa dzalika fal anfasu war rawaih wal amrad tantakilu min hadza ila dzalika au min hadza ila dzaka. Demikian juga ada satu lagi, ya, sebagai tambahan kata beliau, maka kadang-kadang nafas, bau badan, demikian juga penyakit ini bisa saling berpindah dari satu anak kepada anak yang lainnya kalau tempat tidurnya itu tidak terpisahkan. Ini alasan tambahan saja, ya. Jadi beliau ada alasan tambahannya kata beliau, ya, sebagai tambahan penyakit itu akan mudah menular. Demikian juga dari nafas dan bau badan juga akan bisa tercium kepada yang aromanya akan tercium oleh saudaranya. Ya, dan penyakit tantakilu min hadza ila dzak. Ya, dari yang satu anak kepada anak lainnya. Ini adalah sebab tambahan atau keburukan yang muncul ketika anak-anak itu ditaruh dalam satu ranjang. Ya. Qala wa lam yubayyinu. Ya, wa dzaka hadits ila dzaka wa haditsu Rasul sallallahu alaihi wasallam amun. Maka perintah Nabi SAW dalam hadis beliau ini sifatnya umum. Walam yubayyin al-illata minhu haitsu qala wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi SAW tidak menjelaskan, ini dalam hadisnya itu, beliau tidak menjelaskan al-illah, penyebab kenapa kok harus dipisahkan. Ya, ketika beliau mengatakan farriqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka dari tempat tidur mereka, Nabi SAW tidak menjelaskan apa sebabnya. Ya, walam yadhkur lidzalika sababan. Dalam hadis Nabi SAW tidak menyebutkan sebabnya kenapa. Fatandariju tahtahu kullul asbabil madhkurah bal wa ghairuha kadzalik. Oleh karena itu, ya, larangan ini mencakup semua akibat buruk yang muncul dari bersatunya anak-anak itu di tempat tidur. Ya, mau itu sebabnya dari faktor kesehatan atau dari munculnya keburukan, yakni dengan bangkitnya syahwat antar saudara, ya. Karena ada hubungan yang tidak pantas antar saudara, ya. Apa namanya? Incest, ya. Incest, ya, ini hubungan antar saudara. Seorang kakak mensetubuhi adiknya misalnya. Nah, kalau kita tidak antisipasi ini, ya, dengan memisahkan mereka dari tempat tidur mereka, maka, ya, naudzubillah, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hubungan antara saudara. Ya, maka hendaknya orang tua perhatian dalam permasalahan ini. Ya, paling tidak kalau misalnya tidak mampu untuk menyediakan tempat tidur tersendiri, ya, kita berikan pembatas. Kita berikan pembatas antar anak-anak itu sehingga tidak terjadi interaksi yang intensif sampai berpelukan. Ya, diberikan pembatas antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ya, tapi kalau misalnya dia mampu untuk memberikan tempat tidur yang berbeda bagi masing-masing anak, maka yang demikian lebih baik. Jadi yang pertama, hendaknya anak laki-laki, ya, ini dipisahkan kamarnya dengan anak perempuan. Jadi kalau misalnya kita punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan. Kemudian barakallahu fikum, ya, di kamar masing-masing itu ranjangnya dipisahkan. Ini idealnya. Ya, masing-masing anak memiliki ranjang sendiri-sendiri. Ya, kalau memang tidak bisa, maka hendaknya diberi pembatas. Ya, hendaknya diberi pembatas. Ya, coba antum kalau misalnya ingin lebih ekonomis, ya coba survei harga ranjang
tingkat itu berapa. Ya, kalau untuk anak-anak itu sepertinya ada. Ya, jadi ranjangnya tidak tinggi bertingkat seperti itu, tapi seperti biasa, cuma bawahnya itu bisa ditaruh kasur, jadi bisa ditarik. Ya. Atau kayak orang Jepang, ya, orang Jepang ini sama sepertinya di pondok pesantren juga seperti itu. Jadi kamar itu tidak ada ranjang. Kamar itu tidak ada ranjang, ya, cuma dia menggunakan kasur lipat. Nah, setelah selesai tidur, kasur lipatnya itu dilipat kembali dan dimasukkan ke satu tempat. Ya, jadi banyak cara untuk menghemat tempat. Jadi misalnya ada yang mengatakan, oh Ustaz, kalau harus satu ranjang kita nggak mampu, ya sudah beli kasur lipat. Beli kasur lipat, kemudian anak-anak itu pasang lantai kayu, ya, lantai kayu atau kita kasih karpet yang tebal. Nanti ketika waktu tidur tiba, ya mereka ngelar kasur. Ya, ngelar kasur sendiri-sendiri. Ada kasur untuk kakaknya, ada kasur untuk adiknya. Ya, ini cara untuk memisahkan mereka dalam di tempat tidur. Ya, dia harus kreatif orang tua untuk mensikapi syariat ini. Jadi jangan kemudian nggak punya uang, ya, bisa kita akali, ya, dengan kasur lipat, kemudian masing-masing menggunakan kasurnya sendiri-sendiri. Baik, nah, kemudian sekarang beliau akan coba jelaskan, ya, agar kita jelas terhadap hadis ini, agar kita mendapatkan penjelasan yang gamblang. Beliau menukilkan beberapa nukilan dari para ulama yang berbicara tentang hadis ini. Wahahiyya ba'du aqwalil ulama fi dzalik. Berikut ini adalah penjelasan para ulama dalam permasalahan ini. Qala al-Munawi fi Fathil Qadir syarah al-Jami' as-Shaghir ay farriqu baina auladikum fi madaji'ihim allati yanamuna fiha. Berkata al-Imam al-Munawi dalam kitab beliau Fathul Qadir, syarah dari Al-Jami' as-Shaghir, maksud dari hadis ini, kata beliau, pisahkanlah anak-anak kalian di tempat tidur mereka. Ini tempat mereka tidur. Ya, idza balagu asyran, kalau mereka berusia 10 tahun. Nah, kalau al-Imam al-Munawi, beliau berpendapat bahwa pemisahan itu dilakukan ketika anak berusia 10 tahun. Hadzan min ghawail syahwah, sebagai bentuk kewaspadaan dari kerusakan syahwat. Ya. Jadi bukan artinya akan terjadi kerusakan syahwat, tapi ini bentuk kewaspadaan orang tua. Ya, untuk agar mereka itu tidak terjatuh pada penyimpangan syahwat. Sehingga dipisah ketika usianya 10 tahun. Ya. Wa in kunna akhwat, walaupun mereka bersaudara, ya. Walaupun mereka bersaudara, saudara kandung tetap harus dipisahkan. Jadi menurut al-Imam al-Munawi rahimahullahu taala, bahwa memisahkan anak-anak itu di usia 10 tahun untuk sebagai bentuk kewaspadaan dari kerusakan syahwat walaupun mereka bersaudara. Ini penjelasan dari al-Imam al-Munawi rahimahullah. Qala at-Tibi, ya. Kemudian nukilan yang kedua dari al-Imam at-Tibi. Ya. Kata beliau, jama'a bainal amri bis salati wal farqi bainahum fil madaji' fi tufuliyati ta'diban lahum wa muhafazatan li amrillah. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan perintah salat dan perintah untuk memisahkan mereka di tempat tidur, ya, walaupun mereka masih anak-anak, ta'diban lahum, sebagai bentuk pengajaran kepada mereka, pendidikan bagi mereka. Atau kalau boleh kita bahasakan, ta'diban itu lebih ke arah pendisiplinan. Pendisiplinan. Ya, upaya pendisiplinan bagi mereka. Wa muhafadzatan li amrillah, dan juga bentuk penjagaan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullihi, semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa ta'liman lahum al-mu'asyarata bainal khalq, dan juga untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana berhubungan dengan sesama makhluk. Ya. Jadi mengajarkan, oh ada adab, ya, yang harus kita taati. Bahkan kepada saudara kita yang terdekat saja ada adabnya. Apa adabnya? Yaitu tidak bersama-sama dalam satu ranjang. Ya. Wa an la yaqifu mawaqifat tuham,
Demikian juga agar mereka tidak menyerumuskan diri mereka pada tuduhan-tuduhan. Ya, tidur berdua sama saudaranya, nanti ada tuduhan kenapa-napa, ya. Maka anak-anak diajari untuk menghindarkan diri dari berbagai macam tuduhan. Wa yajtanibul maharim, demikian juga anak diajarkan untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Intaha qalahu Al-Khattabi, demikianlah yang dinukilkan dari Al-Khattabi. Ya. Jadi Al-Imam At-Tibi menukilkan dari Al-Khattabi, atau Al-Khattabi menukilkan dari At-Tibi. Ya. Baik. Nah, ini pendapat para ulama. At-Tibi mengatakan bahwa anak-anak itu dipisahkan, ya, diperintahkan untuk sholat dan dipisahkan dari tempat tidurnya, ya, sebagai bentuk pendisiplinan bagi mereka untuk menjalankan perintah Allah dan mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan sesama makhluk, dan hendaknya mereka, ya, diajari untuk tidak menjerumuskan diri mereka kepada fitnah serta menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, ini penjelasan dari At-Tibi rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa fi ta'liq ala sunani Abi Dawud ma'a ma'alimis sunan. Ya, disebutkan dalam komentar atau catatan kaki terhadap Sunan Abu Dawud yang disertai dengan Ma'alim As-Sunan, ya, ada nukilan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini nukilan dari Al-Imam Syafi'i. Qala Syafi'iyu fil Mukhtasar, ya, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Al-Mukhtasar, wa 'alal aba'i wal ummahati ay yu'addibu auladahum wa yu'allimuhumut tahara was salah wa yadribuhum ala dzalika id aqalu. Kata Syafi'i, wajib bagi para bapak dan ibu untuk mengajarkan anak-anaknya, ya, yu'addibuhum artinya mendisiplinkan anak-anaknya, wa yu'allimuhumut taharah wassalah, dan mengajarkan mereka bagaimana cara bersuci dan salat. Ini menunjukkan kefakihan al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dari hadis muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Padanya bukan hanya terdapat perintah untuk mengajari anak sholat saja, tapi juga mengajari anak bagaimana cara bersuci, cara berwudu, ya, mengajari mereka cara berwudu. Kenapa? Karena orang tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Maka perintah untuk mengajari anak sholat, ya, ini juga harus disertai dengan perintah untuk maksudnya adalah perintah untuk mengajari anak berwudu. Jadi satu perintah padanya terdapat dua hal. Muru auladakum bisolah, perintahkanlah anak kalian untuk sholat. Padanya selain ada perintah untuk mengajari sholat, ya, memerintahkan anak untuk sholat, di sana juga ada perintah agar kita mengajari anak-anak kita bagaimana cara berwudu. Ya. Kenapa? Karena sholat itu tidak akan diterima tanpa toharah. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai kemudian dia berwudu. Sehingga apa? Satu perintah mengandung dua hal. Maka kata Imam Syafi'i, wajib bagi para bapak dan para ibu untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dan mengajarkan mereka cara bersuci dan sholat. Wa yadribuhum ala dzalik idza aqalu, dan kalau mereka sudah berakal, ya, usia 10 tahun tadi, maka hendaknya anak-anak itu dipukul. Ya, dipukul tentu dengan pukulan yang mendidik apabila mereka tidak mau untuk sholat. Ya, dan pukulannya sekali lagi barakallahu fikum adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang disertai dengan emosi, ya, bukan pukulan untuk menyakiti, bukan, tapi untuk mendidik. Jadi seperlunya saja. Yang penting anak-anak itu tahu mendapatkan hukuman karena dia tidak menjalankan sholat. Nah, qala wa yu'arrifuhum sairal wajibat ad-diniyah. Demikian juga hendaknya orang tua mengenalkan kepada anak-anak seluruh kewajiban diniyah.
Ya, seperti wanita muslimah itu wajib untuk menggunakan hijab, ya. Demikian juga mengajari mereka tentang puasa, ya. Wa yu'arrifuhum tahrimaz zina wal liwat wal khamra wal kadhiba wal ghibah. Demikian juga orang tua wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang keharaman az-zina. Demikian juga keharaman al-liwat, ya, hubungan homoseksual. Wal khamra, demikian juga mengajarkan kepada mereka tentang pengharaman khamr. Wal kadhib wal ghibah, dusta dan juga ghibah. Ini perkara-perkara yang Allah larang, ini juga hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau nukilan yang keempat, wa fil 'Aridah Syarh At-Tirmidzi. Dalam kitab Al-'Aridah syarah terhadap Sunan At-Tirmidzi, ya, ini ditulis oleh Abu Bakar Ibnul Arabi, judulnya Aridatul Ahwadi Syarh Sunan At-Tirmidzi. Ya, dalam kitab Al-'Aridah, Aridatul Ahwadi fi Syarhi Sunan At-Tirmidzi karya Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, ya, beliau menyebutkan wa hadza ala tariqit tamrin ala ta'ah wa i'tiqadil ibadati liyablugha haddal wujub fayashula alaih. Kemudian maksud dari hadis ini, maksudnya adalah untuk melatih anak-anak dalam ketaatan dan mengikat mereka dengan ibadah. Jadi walaupun mereka belum baligh, ya, orang itu kan baru diwajibkan untuk melakukan ibadah kalau sudah wajib. Namun sebelum mereka sampai ke usia balik, mereka sudah dilatih untuk taat kepada Allah dan terikat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar apa? Ketika mereka sampai pada derajat wajib, mudah bagi mereka untuk melaksanakannya. Ini adalah nukilan-nukilan dari para ulama yang menjelaskan hadis ini. Ya. Jadi hadis ini walaupun pendek, ya, memiliki makna yang luas. Jadi orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, ya, cara berwudu, cara sholat, ya, demikian juga kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang benar itu berapa usia mereka, ya, harus dipisahkan dari tempat tidurnya? Nah, ini yang akan dibawakan oleh beliau. Kata beliau, amma mata, ya, yufarraq bainal abna'i fil madja'. Kapankah seharusnya anak-anak itu dipisahkan di tempat tidurnya? Kata beliau, na'am. Fa nadhru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Wa hal qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa farriqu bainahum fil madaji' hal yarji ila qawlihi wa hum abna'u ashrin au yarji'u ila qawlihi wa hum abna'u sab'. Sekarang pertanyaan yang muncul, ketika Nabi alaihissalam memerintahkan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, apakah perintah ini kembali pada ucapan beliau wa hum abna'u ashr, ketika anak-anak itu berusia 10 tahun, am yarji'u ila qawlihi wa hum abna'u sab', atau kembali kepada sabda Nabi SAW ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, ini pertanyaan. Ya, karena dua-duanya mungkin kalau kita lihat teks hadisnya. Ya, bisa jadi keinginannya Nabi SAW itu mereka dipisahkan sejak usia 7 tahun. Bisa jadi ketika usianya itu sudah 10 tahun. Ya. Atau am anna qawlahu wa farriqu bainahum fil madaji amrun mustaqillun la ta'alluqun bisinin. Atau bisa jadi kemungkinan yang ketiga, ucapannya Nabi SAW, pisahkanlah tempat tidur mereka, ini adalah perkara yang terpisah, tidak terkait dengan usia-usiaan. Ya, kan bisa jadi, ya, Nabi SAW mengatakan kalimat yang baru, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun, dan pukullah ketika mereka tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Stop. Nah, kemudian beliau mengatakan wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka.
tidak ada keterkaitannya dengan usia 7 tahun, demikian juga tidak ada keterkaitan dengan usia 10 tahun. Ini 3 kemungkinan yang muncul. Ya. Jadi dari hadis ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama bahwa Nabi memerintahkan agar anak-anak itu dipisah ketika usianya 7 tahun, atau yang kedua, Nabi memerintahkan mereka untuk dipisah ketika berusia 10 tahun, atau yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dipisah ya kapanpun itu, artinya tidak ada batasan usianya. Ya, ketika muncul kerusakan antara mereka maka dipisah. Ya. Bimakna annal haditha yasluh an yakuna maknahu fihi taqdimun wa ta'khir. Ya, ketika dipahami bahwa perintah untuk memisahkan anak di tempat tidur ini adalah perintah yang terpisah, maka maknanya hadis itu bisa kita pakai ya, baik itu lebih awal dari usia 7 tahun atau lebih akhir daripada usia 7 tahun. Fayakunu qawluhu wa fariqu bainahum fil madaji' ghairu muqayyadin bisinnin muayyan. Maka sabda Nabi SAW, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, ini tidak ada keterkaitannya dengan usia apapun. Nah, ya, jadi ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa itu sifatnya umum, yang penting harus dipisahkan anak-anak itu. Kemudian yang kedua bahwa maknanya dia wajib dipisah usia 7 tahun, atau yang ketiga bahwa mereka dipisah ketika berusia 10 tahun. Ini adalah 3 wajah dari hadis ini. Ya. Qala fa kullu qaulin minal qaulain lahu wajhun. Maka setiap pendapat ini memiliki sisi pendalilan. Lalu apa yang dikuatkan oleh penulis di sini? Wa dhahir indi anna tafriqa fil madja'i mahalluhu idza wujida syarr wal fasad. Dan menurut saya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, menurut saya ya, yang tampak bagi saya bahwa pemisahan di tempat tidur itu kembali kepada keburukan dan kerusakan. Ini apabila ditemukan keburukan dan kerusakan, maka anak-anak itu dipisah. Wa idza wujidal marad wal adha fi ayyi sinnin kana dzalik. Demikian juga ketika muncul penyakit atau gangguan di usia berapapun, maka hendaknya anak-anak itu dipisah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Sehingga tadi apa yang kita sampaikan tadi, idealnya memang anak-anak itu dipisah sedini mungkin. Ya, tapi kalau tidak ya di usia 7 tahun mulai mereka dipisah. Ya, kalau tidak bisa dipisah, maka hendaknya antara tempat tidur mereka diberi pembatas. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Maka orang tua melihat kapan idealnya mereka dipisahkan. Ya, kalau sudah muncul kerusakan atau muncul peluk-pelukan, sikap yang berubah, ya, maka silahkan dipindahkan walaupun belum mencapai usia 7 tahun atau usia 10 tahun. Baik. Ya, ini nasihat beliau yang berkaitan dengan tempat tidur. Ya, jadi hubungan antara saudara, baik itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan, ya, ini ada aturannya. Aturan yang pertama berkaitan dengan apa? Dengan tempat tidur. Hendaknya mereka dipisah. Kemudian juga yang masih berkaitan ya dengan pergaulan anak-anak ini. Kata beliau, jangan mereka itu ditinggalkan di depan TV. Nah, ini sering dilakukan oleh para orang tua. Ibu sibuk di dapur, kemudian anak nonton TV tanpa didampingi. Maka dengarkan penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Qala, ya, wala yatrukul waladu atau wala yutrakul waladu ma'al bint, bal wala ma'a akhi, bal wala ma'a nafsihi amama syashatil video wa televiziyun allati tunshiru aflam ar-radhilah wa tabuthu al-aghani al-khali'ah. Janganlah ya dia meninggalkan anak laki-laki bersama anak perempuan, ya, atau anak laki-laki bersama saudara laki-lakinya, atau ditinggalkan sendiri
amama syashat al-video, di hadapan layar video wa televisiun, dan juga di hadapan televisi yang menyiarkan film-film yang buruk dan menyiarkan pula ya lagu-lagu yang tidak khali'ah, artinya lagu-lagu yang tidak memiliki malu. Ya. Jadi ini nasihat, jangan meninggalkan anak di depan TV, di depan acara-acara yang jelek. Ya. Faka min musibatin hadatsat bainal maharim bisababi dzalik. Maka betapa banyak musibah yang muncul di antara sesama mahram karena sebab televisi. Misalnya dia melihat di adegan televisi, ya pernah kita sebutkan kemarin ya, nonton Tom and Jerry. Ya, siapa yang suka nonton Tom and Jerry waktu kecilnya? Nah, ya, ketika dia melihat Tom itu, si kucing ya memukul Jerry atau sebaliknya Jerry memukul Tom, maka anak-anak itu meniru. Ya. Itu yang pernah saya cerita, ada tamu yang berkunjung, kemudian kok kakaknya itu sama adiknya itu kasar sekali. Ternyata apa? Terpengaruh nonton film Tom and Jerry. Kan itu kan sadis. Sadar nggak kita kalau Tom and Jerry itu sadis ya? Kadang dibedil sampai hitam, sampai meledak ya. Kadang dilindes pakai mobil sampai jadi ceper, itu kan sadis semua. Walaupun itu hanya fantasi, walaupun itu hanya imajinasi, ya tapi kan anak-anak menonton itu semua. Ya. Atau dia menonton adegan-adegan yang tidak layak, adegan-adegan dewasa. Ya. Kemudian ditiru sama adiknya. Dia melihat tokohnya ada laki-laki, ada perempuan ciuman misalnya. Nah, dia praktekin itu sama adiknya. Kan bahaya. Ya. Makanya kalau mau aman tuh rumah tuh nggak perlu ada televisi, ya tidak perlu ada televisi. Kalau mau aman, anak-anak itu diperkenalkan dengan bacaan, ya biar mereka itu membaca dan biar mereka mengelola atau mengasah pemikirannya dengan apa yang mereka baca. Ya, makanya Syekh Shalih Al Fauzan itu dalam sebagian fatwa beliau sampai mengatakan bukan sikap ekstrim. Bukanlah sikap ekstrim kalau orang tua itu mengeluarkan televisi dari rumahnya. Bukan sikap yang ekstrim sama sekali, tapi itu adalah upaya penyelamatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Ya. Lantas gimana Ustadz, nanti anak-anak kita nggak tahu tentang ini, tentang itu. Apa mudaratnya? Coba saya tanya, apa mudaratnya anak kita nggak tahu tentang SpongeBob misalnya? Ya. Atau nggak tahu tentang Bustayo misalnya. Ya nggak ada mudaratnya sama sekali. Ya, yang jadi mudarat tuh kalau dia nggak kenal Rasulullah, dia nggak kenal para sahabat, nggak kenal para ulama, nggak punya kecintaan kepada Rasulullah, nggak punya kecintaan kepada para sahabat. Nah ini mudarat. Ya. Maka hendaknya kita biasakan anak-anak kita untuk membaca. Biasanya kalau bapak ibunya itu rajin baca, anaknya ikut-ikutan. Nah ini permasalahannya, kitanya sendiri malas baca. Ya, bagaimana kemudian anak-anak kita mau ikut rajin membaca. Ya. Jadi kita daripada beli televisi, ya kita kumpulkan uangnya beli bacaan-bacaan yang bermutu. Ya, bikin semacam perpustakaan mini di rumah kita. Ya, sediakan tempat yang nyaman. Nah, di situ anak-anak mau menghabiskan waktu untuk membaca, monggo silahkan. Ya. Ini nasihat beliau. Anak-anak, kakak dan adiknya itu juga harus diawasi ketika menonton televisi. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Ya. Qala wa tabutsul al-aghani al-khali'ah, dan juga menyebarkan lagu-lagu yang tidak layak, yang tidak patut, ya. Makanya anak-anak misalnya berjoget-joget karena nonton yang ada di televisi. Ikut dance, apa sih kalau sekarang saya nggak ikuti juga ya. Dari orang-orang Korea mungkin ya. Seperti saya pernah negur anak sama ibunya makan di warung, itu nyetel musik pakai HP keras sekali, nonton orang Korea dance. Ya, nggak tahu boy bandnya, nggak tahu saya dari laki-laki atau perempuan, karena orang Korea itu laki-laki perempuan sama mukanya ya. Nggak tahu, cantik-cantik mereka, yang lakinya juga cantik-cantik ya. Ya ditiru-tiru sama dia ya. Kemudian kalau makan di tempat umum ya harusnya dimatikan, jangan mengganggu orang lain dengan suara musik. Nah ini kata beliau,
Nah, kalau beliau, zaman beliau ketika buku ini ditulis belum ada gadget, ya, belum ada gadget, maka sama saja. Anak-anak itu jangan ditinggalkan dengan gadget, harus tahu apa yang ditonton dan didampingi. Ya, harus tahu apa yang mereka tonton dan didampingi. Jangan sampai kemudian anak, apalagi anak sekarang tuh canggih-canggih ya. Misalnya dia sudah bisa mengetik touch keyboard, itu dia bisa memasukkan kata kunci di YouTube. Masuk ke YouTube, kemudian dia pencet lambang kaca pembesarnya, dia klik, kemudian dia masukkan apa yang dia inginkan. Jadi dia bisa melihat apa yang dia inginkan. Maka hati-hati ya. Kalau dulu Syekh memperingatkan tentang video dan televisi, maka tentunya sekarang gadget itu lebih layak untuk kita waspadai. Baik. Kemudian beliau berbicara tentang pakaian. Nah, sekarang tentang pakaian. Ya. Fakadzalika falturai thiyabal fatayat fil buyut. Fala takun thiyaban yuftinu biha atau yuftanu biha ikhwanuhum adz-dzukur, atau thiyaban yuftinu biha ikhwanahum adz-dzukur wa talfitu anzaruhum ilal muharram wa tuhayyiju fihimul kamin. Ya. Demikian juga dalam hubungan antar persaudaraan ini, orang tua itu hendaknya menjaga pakaian yang dipakai oleh anak-anak wanitanya. Kalau dia memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka pakaian anak-anak perempuan di rumah ini hendaknya diperhatikan. Jangan sampai dia mengenakan pakaian yang menggoda saudara-saudara laki-lakinya. Ya. Jadi misalnya dia pakai pakaian yang tidak pantas, pakai celana pendek atau baju yang transparan, ya, atau pakai baju you can see di depan saudara-saudara laki-lakinya. Ini juga bahaya. Ya, dia ingatkan untuk tetap berpakaian sopan walaupun itu di depan saudara-saudaranya. Maka nanti ya talfitu anzaruhum, pandangan-pandangan mereka akan berpaling ya, memelototin kakak-kakaknya atau mbak-mbaknya kepada hal-hal yang haram, kemudian tuhayyiju fihimul kamin, dan akan merangsang hasrat yang terpendam ya. Makanya hati-hati ya. Walaupun saudara tetap harus diperhatikan pakaian mbaknya, jangan sampai menimbulkan rangsangan kepada sang adik. Ya. Ini kadang-kadang di masyarakat umum itu kan mereka seperti itu ya, berpakaian-pakaian yang seronok. Ya. Kadang di rumah yang besar ya, di rumah satu keluarga kan sering itu. Satu keluarga misalnya dia belum punya rumah sendiri, tinggal di keluarga besarnya. Kadang di keluarga besar itu masih ada adik iparnya. Kemarin saya ada ikhwan yang posting itu tentang kasus seorang adik iparnya laki-laki itu memperkosa kakak iparnya, istri dari kakaknya. Ketika ditanya kenapa kamu perkosa, karena tergoda melihat kakak perempuannya yang berpakaian seronok. Nah, maka ini juga perlu dijaga pada anak-anak kita. Jangan sampai nanti anak yang laki-laki tergoda hasratnya dengan pakaian yang dipergunakan oleh mbaknya. Ya. Jadi jangan kemudian menggunakan pakaian yang yang seksi di depan adik-adiknya. Dan kemudian juga kata beliau, bukan hanya pakaian anak-anak perempuan, tapi juga pakaian sang ibu. Nah, ini juga. Qala walaysat thiyabul fatayat fahasab, bal litura'i al-um nafsiyati abna'iha waliyura'il ab nafsiyati banatiha. Oh, bapak juga ya. Kata beliau, bukan hanya pakaian anak-anak gadis remaja, ya, tapi juga hendaknya seorang ibu menjaga keadaan psikologis anak laki-lakinya. Demikian juga ayah menjaga ya psikologis anak-anak perempuannya. Ya. Jadi selain anak-anak perempuan, bapak dan ibu juga harus menjaga penampilan di rumah. Ya, jangan sampai penampilan sang ibu ini menggoda anak-anak laki-laki atau penampilan sang bapak menggoda anak-anak perempuannya. Oh ya, berarti apa?
seorang ibu tidak boleh kemudian menggunakan pakaian yang merangsang. Ya, demikian juga bapak. Ya, apakah wanita juga terangsang dengan laki-laki? Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi ketika melihat laki-laki yang berpenampilan seronok, mereka pun terangsang. Maka fala takhruj al-um biqamisi naumin amama abna'iha al-mumayyizin wal murahiqin awil balighin. Maka janganlah seorang ibu itu keluar dengan pakaian tidurnya di hadapan anak laki-lakinya yang sudah mumayyiz atau yang sudah remaja ABG atau bahkan yang sudah baligh. Nah, ini ibu-ibu. Ya, jangan kemudian menampakkan pakaian yang seksi. Jangan menggunakan pakaian yang seksi di hadapan anak-anak, terutama anak-anak yang sudah remaja dan anak-anak yang sudah baligh. Ya. Gimana kalau suami? Ya, kalau suami menginginkan ya nanti di kamar, ya. Jangan kemudian di luar, keluar kamar juga menggunakan pakaian yang seronok, ya. Tapi cukup pergunakan itu di kamar. Ketika keluar kamar, ya sudah harus berpakaian dengan pakaian yang lebih sopan, tidak keluar dengan pakaian tidur. Ya, pakai lingerie misalnya, ya. Nyuci piring, masak pakai lingerie ya. Ini nanti dilihat oleh anak-anaknya. Demikian juga walaupun anaknya itu belum baligh ya. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak perempuan kita untuk sopan. Ya, jadi kalau sudah punya anak-anak, ya kita juga mengajarkan ya pakai pakaian rumahan, pakai daster rumahan, jangan pakai pakaian tidur. Ya, jangan pakai pakaian tidur. Selain ini akan menutup pintu ya yang bisa merangsang anak laki-laki, demikian juga mengajarkan adab kepada anak perempuan. Ya, agar mereka berpakaian dengan pakaian yang sopan. Demikian juga bapak, ya. Wala yakhrujul abu kadzalik bi thiyabin yuthiru intibah banatihi. Dan janganlah seorang bapak keluar kamarnya dengan pakaian yang menarik perhatian putri-putrinya, ya. Nah, ini kadang-kadang di rumah itu ya karena anaknya sendiri akhirnya keluar dari kamar mandi cuma pakai celana dalam bapaknya, ya. Atau cuma pakai handuk saja, nggak pakai baju. Jadi kalau idealnya itu kita keluar kamar mandi itu dalam keadaan sudah berpakaian. Jadi anak-anak tidak melihat ya aurat bapaknya, ya, aurat bapaknya tertutup. Ini kata beliau, janganlah seorang bapak itu keluar dengan pakaian yang menarik putrinya. Taib fala yakhruj bisirwalin qasirin. Ya, syurat dalam tanda kurung syurat, short maksudnya ya. Janganlah ayah itu keluar dengan celana pendek. Short itu celana yang sangat pendek, ya, celana dalam. Biasanya orang kalau pakai short, ya, kemudian di luarnya itu masih pakai celana. Ini celana dalam. Jangan kemudian bapaknya itu keluar kamar atau keluar kamar mandi tampak di hadapan anak-anaknya cuma pakai celana dalam. Yuhaddidu auratahu amama banatihi, yang kemudian menonjolkan auratnya di depan anak-anak perempuannya. Nah, sampaikan ini kepada para miswa, para suami, ya. Kalau punya anak, terutama anak perempuan, Pak, ya, dipakai pakaiannya yang lengkap. Jangan kemudian menampakkan itu di depan anak-anak, ya, apalagi anak-anaknya perempuan, melihat sesuatu yang menonjol dari aurat bapaknya. Ya. Qala fa inna hadza kullahu yuthiru syarr wa yuhayyiju 'alal fawahish wallahu la yuhibbul fasad. Maka ini semua akan merangsang terjadinya ya perzinahan, ya, merangsang terjadinya fawahish. Fawahish ini perbuatan zina, ya, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai kerusakan. Barakallahu fikum, ya. Jadi ini suatu hal yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Dari apa yang beliau sampaikan, kesimpulannya bahwa hendaknya pakaian kita walaupun di dalam rumah hendaknya diperhatikan. Ya, janganlah ya anak-anak gadis itu berpakaian dengan pakaian yang bisa merangsang saudara-saudaranya. Demikian juga ibu hendaknya tidak menggunakan pakaian yang bisa merangsang anak-anaknya.
demikian juga bapak tidak menggunakan pakaian yang bisa merangsang anak-anak perempuannya. Baik, ini hal yang diingatkan oleh beliau tentang pakaian, ya, pakaian anak-anak, ya, pakaian anak-anak, ya, pakaian anak-anak dan juga pakaian orang tua di hadapan mereka. Kemudian kata beliau, wa thamma adabun jalilun qad nabbahtu alaihi fi kitab fiqh ta'amul baina zaujain. Ya. Ini masih berkaitan dengan anak-anak di rumah, ya. Di sana ada adab yang mulia yang telah aku ingatkan dalam kitabku yang berjudul Fikih Ta'amul Baina Zaujain. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi ini punya kitab judulnya Fikih Ta'amul Baina Zaujain. Fikih bermuamalah antara suami dan istri. Ya. Qala 'alal abawain an yulahidhahu wa yukimahu fil usrah. Ya. Ini wajib bagi kedua orang tua untuk memperhatikan dan menegakkan adab ini di keluarganya. Ala wahwa ma amarallahu bihi haitsu qala subhanah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya yasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat. Wahai orang-orang yang beriman, ya, dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-58, Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak kalian dan juga anak-anak kalian yang belum mencapai usia baligh, ya, meminta izin pada 3 waktu. Ya, min qabli salatil fajri wa hina tada'u thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya thalathu auratin lakum, yaitu 3 waktu, ya, agar mereka meminta izin di 3 waktu. Yang pertama sebelum sholat fajar, ya, sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua ketika kalian meletakkan pakaian-pakaian kalian di tengah hari, yakni di waktu zuhur. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah sholat isya. Salathu auratil lakum. Ini merupakan 3 aurat bagi kalian. Oh, ini penjelasannya cukup panjang lebar tentang kenapa di 3 waktu tersebut anak-anak hendaknya meminta izin sebelum menemui orang tuanya. Kita akhirkan saja penjelasannya pada pertemuan yang akan datang, ya, berkenaan dengan meminta izin kepada orang tua, ya. Meminta izin kepada orang tua di 3 waktu tersebut. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Kemudian bagi yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab, ya.